Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat soal di psikologi menggunakan fitur yang terbaru yaitu Add Assessment. Langsung saja kita klik Google Chrome-nya, kemudian tambah halaman baru, ketikkan alamat psikologi. Selanjutnya Bapak Ibu klik menu login. Oke, sudah tampil. Di sini masukkan email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan berikut dengan passwordnya. Klik tombol login. Nah, untuk membuat soal, Bapak Ibu tinggal klik menu courses, kemudian klik my courses. Nah, di sini ada dua ruang yang sudah dibuat. Untuk membuat soal, kita tinggal klik pada salah satu ruang, tapi di sini ruangannya belum dibuat, jadi saya akan buat ruang dulu untuk khusus untuk soal. Karena di sini ruang pertama ini untuk materi, khusus untuk materi, kemudian yang ruang yang kedua ini khusus untuk tugas. Nah, untuk membuat soal kita bikin lagi satu ruangan khusus untuk soal. Jadi kumpulan soal nanti akan disimpan pada ruangan ini. Kita klik menu Create Course. Kemudian di sini tuliskan kumpulan soal. Kemudian pelajaran Bapak Ibu. Kemudian section name-nya di sini saya buat master soal. Subjek areanya disesuaikan berikut dengan levelnya. Kemudian klik tombol create. Nah, nanti langsung masuk pada halaman master soal. Tapi sebelum ke sini kita buat satu ruang lagi, klik menu courses, kemudian my courses. Nah, soal nanti yang sudah kita buat nanti akan kita distribusikan kepada siswa. Nah, berarti kita buat satu ruang lagi untuk siswa. Create menu course-nya lagi. Kemudian di sini tuliskan nama ruangannya adalah ulangan harian. Ulangan harian. Kemudian mata pelajarannya di belakangnya jangan lupa. Section satunya diganti dengan kita buat satu kelas dulu. 10 MIPA 1, subjek areanya jangan lupa diisi, kemudian levelnya. Nah, kalau sudah, untuk course name-nya nanti disesuaikan dengan Bapak Ibu guru mengajar bidang studi apa, kemudian klik tombol create. Nah, berbeda dengan membuat ruang untuk master soal. Nah, untuk ruang ulangan harian ini Bapak Ibu guru setelah membuat ruangan selanjutnya adalah menentukan grade setup. Kita klik grade setupnya, kemudian pada bagian kategori kita klik tombol add. Kita masukkan di sini misalkan ulangan kategorinya, kemudian yang calculate-nya diabaikan aja, biarkan default seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru hanya mengisi kategori name, kemudian klik tombol create. Nah, your grading category has been added. Nah, selanjutnya adalah grading period. Ulangan ini akan digunakan dalam jangka waktu berapa lama. Bapak Ibu tinggal klik menu edit. Kemudian kita pilih di sini karena sudah ada, jadi saya hanya tinggal memilih 2019 sampai 2025. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada, tinggal buat di sini add new grading. Nama gradingnya apa, startnya kapan, selesainya kapan. Nah, karena ini sudah ada, jadi langsung saja saya klik tombol save. Kalau sudah diisi kategori dan periodenya, saya langsung klik tombol save change. Your change have been saved. Nah, berarti sudah tersimpan. Gunanya apa? Ketika nanti siswa mengerjakan soal ulangan, Bapak Ibu guru bisa melihat tampilan hasil dari siswa di bagian gradebook.
Nanti di sini akan tampil nama ulangannya apa, nilainya siswa berapa, dan ini data siswanya. Nah, itu pentingnya menentukan grade setup. Oke, kembali lagi ke menu courses, kemudian my courses. Nah, sekarang siapkan soal yang akan dibuat ulangan atau yang akan dimasukkan ke dalam psikologi. Nah, saya siapkan dulu soalnya. Silakan Bapak Ibu cari soalnya, boleh dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk PDF. Soalnya saya ada di ini, kemudian ada soal. Saya cari soal apa? Nah, ini nih. Oke. Soalnya sudah ketemu dalam bentuk PDF, saya buka saja. Bapak Ibu silakan bentuk soalnya dari Word boleh, karena kita sifatnya manual ya, jadi copy paste. Nah, ini ada soalnya sudah ada. Oke, soal sudah siap, tinggal sekarang masuk pada master soal. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu, setiap soal yang Bapak Ibu buat sebelum didistribusikan kepada siswa, alangkah baiknya disimpan pada master soal. Jadi setelah master soal dibuat, nanti soal tersebut baru didistribusikan kepada siswa melalui ruangan yang sudah dibuat. Nah, sudah masuk pada ruang master soal, Bapak Ibu klik Add Materials, kemudian di sini ada fitur baru yaitu Add Assessment. Nah, klik Add Assessment-nya, kemudian tentukan di sini ulangan tadi materinya apa. Bentar, kita lihat dulu materinya. Jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer. Nah, jangan lupa materinya dimasukkan, ulangan jenis-jenis jaringan komputer. Nanti nama ulangannya disesuaikan dengan materi dari Bapak Ibu. Untuk settingannya biarkan saja ya, jadi Bapak Ibu hanya mengisi nama ulangannya saja. Kemudian kategorinya juga ungraded dipilih, periodenya no grading ya, karena ini masih dalam master soal, jadi tidak perlu yang lain, cukup settingan seperti ini saja ya, namanya ulangan, kemudian due date nya nggak usah diisi, submissionnya disable, password disable, kategorinya dipilih ungraded, kemudian periodnya no grading period ya, faktornya 1.00, skalanya numerik ya, biarkan seperti ini. Nanti kalau sudah distribusikan ke kelas, baru nanti kita setting. Nah, sekarang klik tombol create. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat soal, nah, di sini Bapak Ibu harus menentukan dulu soalnya. Di sini ada instruction, perintah atau petunjuk pengerjaan soal, mulai dari jumlah soalnya ada berapa, kemudian berapa menit waktu yang diperlukan oleh siswa untuk mengerjakan soal, kemudian ada berapa kali kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu kepada siswa untuk mengerjakan soal. Nah, masuk pada bagian instruction. Kemudian bagian assessment. Di sini Bapak Ibu menentukan apakah soal tersebut akan dikasih waktu atau tidak ya. Kalau dikasih waktu, Bapak Ibu tinggal pilih yes. Kemudian waktunya berapa menit tinggal diisi. Karena saya akan membuat 5 soal, maka saya masukkan di sini 10 menit. Sebagai contoh, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ya, sejumlah soal yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian assessment questionnya random ya, jadi soalnya atau pertanyaannya diacak atau tidak. Lebih baik diacak supaya satu dengan yang lain tidak sama. Kemudian show point for each question, jadi nanti siswa akan ditampilkan ketika mengerjakan soal poinnya tiap soal mau ditampilkan atau tidak. Nah, saya pilih di sini no. Kemudian assessment toolbar biarkan saja, tidak usah ada yang diganti untuk assessment toolbar. Kemudian student setting. Nah, pada bagian student setting di sini allow student to view result
Jadi memberikan kepada siswa supaya bisa melihat hasil dari soal yang sudah dikerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu memberikan kesempatan tersebut atau tidak. Jadi ketika siswa sudah ujian, siswa dapat melihat hasil ujiannya mendapatkan nilai berapa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menampilkan nilainya, maka pilih ya. Tapi kalau tidak ingin ditampilkan nilainya, tinggal pilih no. Nah, nanti terserah Bapak Ibu. Ya, di sini saya pilih yes. Kemudian number of attempts student can submit. Nah, di sini adalah Bapak Ibu memberikan kesempatan ke siswa berapa kali untuk mengerjakan soal. Di sini sampai 20 kali ya. Apa cukup 1 kali saja siswa mengerjakan soal atau 2 kali? Nah, ini di sini terserah Bapak Ibu. Saya pilih di sini 2 kali ya. Kemudian nanti yang akan ditampilkan adalah nilai yang tertinggi dari 2 kali pengerjaan soal. Atau bisa juga dengan memilih last score atau skor yang terakhir. Jadi kalau yang pertama nilainya tinggi, yang kedua nilainya rendah, maka nilai yang terakhir yang akan ditampilkan. Di sini saya pilihnya adalah high score atau nilai tertinggi. Jadi 2 kali mengerjakan soal, maka nilai yang tertinggi yang akan ditampilkan. Setelah selesai, jadi yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, settingannya adalah instruction. Ini wajib diisi supaya siswa tidak bingung ya, harus wajib diisi petunjuk pengerjaan soalnya. Kemudian assessment, bagian assessment ya. Kemudian bagian student setting. Nah, jadi yang wajib diisi ada 3: instruction, assessment setting, kemudian student setting. Kalau yang assessment toolbar biarkan saja defaultnya seperti ini, tidak usah dirubah. Selanjutnya kalau sudah dirubah, sudah menentukan apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebelum siswa mengerjakan soal, klik tombol save. Success, your changes have been saved. Nah, untuk membuat soal bisa klik add question yang ada di sebelah kanan ya, atau di atas juga ada question, sama saja ya, boleh yang di sini yang Bapak Ibu klik atau yang di bawah. Kita klik yang di bawah. Nah, di sini diminta create question, ada berapa jenis pertanyaan atau berapa jenis soal. Ada multiple choice, true false atau benar salah, matching atau mencocokkan, ordering mengurutkan ya. Fill in the blank, ini seperti jawaban singkat, kemudian short answer essay. Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Sementara ini saya buat multiple choice. Ini kita tunggu sampai loading selesai. Nah, di sini ada question setup, write your question. Jadi di sini fungsinya untuk menuliskan pertanyaan, kemudian di sini untuk option ya, untuk menuliskan pilihannya. Nah, klik pada write your question, kemudian karena sifatnya copy paste, jadi kita klik dulu soalnya, kita kopikan dulu supaya tidak bolak-balik. Saya kopikan sampai optionnya, copy, kemudian pilih kan paste di sini CTRL-V. Nah, jadi biar tidak pindah-pindah, nah, tinggal kita cut, pindahkan ke sini. Nah, kurang 1 optionnya di sini sampai E, sedangkan kotak optionnya hanya sampai D atau 4 pilihan. Kita klik tanda plus di bawah sini untuk menambahkan option. Ctrl X, kemudian Ctrl V. Nah, yang di atas ini karena tidak dipakai maka di delete saja. Nah, kemudian kalimatnya juga dirapikan untuk pertanyaannya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu sudah membuat satu soal. Kemudian dari pertanyaan nomor 1 ini mana jawaban yang benar? Kita lihat pertanyaannya. Misalkan PAN.
Kemudian di sini ada pilihan lagi shuffle option. Nah, jadi Bapak Ibu cukup mengisi kotak pertanyaan atau kotak soal, kotak option, menentukan jawaban, kunci jawabannya, kemudian pilih shuffle option. Fungsinya adalah mengacak pilihan. Jadi selain soalnya diacak, optionnya juga diacak oleh komputer. Selanjutnya klik tombol save. Nah, soal pertama sudah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya Bapak Ibu tinggal lakukan langkah yang sama. Ya, klik lagi multiple choice-nya. Tunggu sampai proses loading selesai. Kemudian kopikan soal yang kedua. Kita blok semua. Copy. Klik pada kotak pertanyaan, Ctrl V. Nah, baru kita pindahkan ke bagian option. Tambahkan lagi kotak optionnya. Nah, kemudian dirapikan. Nah, ini karena tidak sampai ujung maka kita rapikan. Kalau sudah rapi baru kita tentukan kunci jawabannya apa. Kemudian diacak optionnya. Selanjutnya klik tombol save. Nah, dua soal, lakukan langkah yang sama oleh Bapak Ibu sampai tercapai jumlah soal yang dibuat. Sudah 4 soal yang dibuat, tinggal satu soal lagi, soal yang kelima. Kemudian kita klik lagi multiple choice-nya. Nah, kita buka lagi soalnya. Nah, di sini ada gambar Bapak Ibu. Bagaimana cara memasukkan gambar? Nah, nanti kita coba. Kita enter. Kemudian kita kopikan dulu yang di bawahnya, sumber gambarnya. Jangan lupa Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu mengambil gambar dari internet untuk dijadikan soal, jangan lupa sumber gambarnya dicantumkan. Nah, ini sumber gambar dari pemasangan.com, karena saya mengambil datanya dari sana. Nah, sekarang kita masukkan gambarnya. Caranya adalah dengan klik image ya, yang ada gambar gunungnya. Bapak Ibu tinggal klik, kemudian Bapak Ibu klik ya, atau bisa dengan cara di drag, diklik juga bisa. Kemudian nanti cari filenya ada di mana, file gambar Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada di image, kemudian namanya adalah man. Nah, kalau sudah dipilih gambarnya, kemudian klik open. Nah, sudah tampil gambarnya. Nah, ini gambarnya terlalu besar. Nah, di sini bisa dikecilkan ukurannya berapa. Misalkan supaya tidak terlalu berat. Di handphone siswa saya buat gambarnya 300 kali 145. Kemudian klik tombol oke. Nah, gambarnya sudah tampil. Kemudian sumbernya kita naikkan ke atas. Nah, supaya membedakan antara keterangan gambar dengan pertanyaan, maka yang pertanyaan ini diberikan efek tebal. Nah, gitu. Selanjutnya baru masuk ke option. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyisipkan gambar, saya ulangi lagi caranya ya. Untuk menyisipkan gambar, Bapak Ibu tinggal klik gambar gunung ya. Di sini ada tulisannya image kalau ditunjuk oleh pointer. Kemudian klik tanda plus di sini untuk menambahkan gambar. Kemudian cari gambarnya ada di mana. Kalau sudah ketemu dengan gambar yang ingin ditampilkan pada soal, Bapak Ibu tinggal klik open.
Tunggu sampai proses uploading selesai. Nah, kalau sudah selesai gambarnya seperti ini. Bila mana gambar ini terlalu besar, ya Bapak Ibu tinggal ganti pada bagian width. Jadi cukup satu saja yang diganti, nanti otomatis tinggi gambarnya akan disesuaikan. Jadi di sini saya buatkan 300, otomatis tingginya 145. Kenapa? Supaya gambarnya ini simetris. Kemudian klik tombol OK. Kemudian di bawah gambar cantumkan sumber gambarnya dari mana. Supaya membedakan antara pertanyaan dengan sumber gambar, jangan lupa pertanyaan dibuat bold atau tebal, diberikan efek tebal. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke soal untuk optionnya. Kita kopikan optionnya, Ctrl V. Nah, kita pindahkan kepada bagian option. Nah, mungkin akan lebih mudah kalau soal ini bagi bidang studi yang non eksak. Bagi bidang studi yang banyak rumus seperti matematika, kimia, fisika, kemungkinan Bapak Ibu guru akan repot karena banyak rumus yang harus dibuat menjadi gambar. Oke, kita delete. Nah, soalnya sudah rapi. Nah, biar tidak terlalu jauh. Nah, kalau soalnya sudah rapi, kemudian tinggal pilih jawabannya atau kunci jawabannya. Pilih shuffle option, kemudian klik tombol save. Nah, sampai sini pembuatan soal sudah selesai ya. Sebelum diberikan kepada siswa atau dibagikan kepada ruang kelas, Bapak Ibu bisa melihat tampilan dengan cara klik preview. Nah, ini grade-nya, poinnya 100. Klik tombol start kalau ingin lihat, tapi perhatikan di sini ini judul ulangannya. Kemudian ini status penilaiannya nanti akan ditampilkan dari nilai 100, walaupun tadi skornya diisi otomatis 1. Ya, nanti sama komputer akan dikonversi secara otomatis oleh psikologinya. Kemudian di sini ada keterangan you have made 0 dari 2 attempts. Berarti di sini ada kesempatan 2 kali. Siswa punya 2 kali kesempatan untuk mengerjakan soal. Nah, tinggal klik tombol start new attempt. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi siswa bisa memilih mereka mau mengerjakan soal nomor berapa ya, atau bila ingin ditampilkan optionnya tinggal klik yang gambar seperti kalender ini, review. Nanti di sini ada siswa akan mengerjakan nomor berapa, misalkan nomor 5. Nah, kita klik nomor 5 kemudian jawab ya. Misalkan ini, kemudian nomor 1, nah, nomor 2, 3. Nah, kita jawab asal aja dulu. Nah, kalau sudah semua soal terisi ya, kalau semua soal sudah terisi ya, klik tinggal menu review ya. Nah, di sini ada tombol finish. Tapi bila mana masih ada waktu, nah di sini keterangan waktunya 10 menit. Saya baru mengerjakan 1 menit ya. Ini 1 menit 8 detik, ini detik yang terus berjalan ya. Nah, bila mana masih ada waktu mau mengecek soal atau mengganti jawaban, siswa tinggal klik soal yang ingin dicek. Oh, ternyata ini salah, diganti. Nah, kembali lagi. Tapi kalau sudah fix dengan jawaban siswa bisa mengklik tombol finish. Nah, ini lebih menarik. That's all, close preview. Nah, karena di sini bukan siswa yang mengerjakan soal, maka nilainya tidak tampil. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya apa? Selanjutnya Bapak Ibu kembali ke master soal. Kita klik master soalnya. Kemudian kita distribusikan master soal ini
ke kelas 10 MIPA 1 karena tadi baru buat 10 MIPA 1. Kita cek dulu Bapak Ibu, karena kelasnya yang baru dibuat ada 10 MIPA 1. Nah, kalau misalkan kelasnya ada 10 kelas atau 5 kelas, bagaimana caranya? Apakah harus membuat kelas yang baru atau tidak? Nah, Bapak Ibu guru kalau mau memperbanyak kelas, Bapak Ibu guru tinggal arahkan pointernya ke gambar roda, kemudian klik, lalu pilih copy section. Nah, MIPA 1-nya diganti dengan MIPA 2. Nah, lakukan langkah yang sama untuk kelas berikutnya. Nah, copy section lagi. 43. Settingannya gimana? Karena tadi MIPA 1 sudah disetting, maka kelas yang lain akan mengikuti dengan settingan yang sudah dibuat pada MIPA 1. Nanti kita buktikan. Sudah, di sini ada 3 kelas dulu ya. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu tinggal perbanyak dengan langkah yang sama. Kita klik master soalnya. Kemudian kita kopikan karena ini akan dikerjakan oleh siswa. Nah, kita klik, kemudian copy to course. Nah, di sini ada ruang yang sudah Bapak Ibu buat. Kita tinggal cari ruang ulangan. Nah, ulangan MIPA 1, kategorinya tinggal dipilih. Nah, ulangan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal menentukan kategorinya saja. Pilih kategorinya ulangan. MIPA 3 juga sama, ulangan. Kemudian klik tombol copy. Nah, selanjutnya di sini sudah ada keterangan your assignment has been copy. Berarti selanjutnya Bapak Ibu guru akan masuk ke kelas 10 MIPA 1. Bapak Ibu guru akan menentukan jam berapa siswa kelas 10 MIPA 1 dapat mengerjakan soal yang Bapak Ibu guru buat. Tinggal klik 10 MIPA 1-nya. Nah, soalnya sudah tampil. Bapak Ibu tinggal klik gambar roda, kemudian pilih edit. Nah, di sini ada submission-nya, kita pilih submission-nya. Enable from until. Misalkan hari ini tanggal 27. Contohnya saja. Kemudian jamnya 11.00 sampai dengan jam 01. Terlalu lama, jam 12.00 PM. Jadi waktunya ada 1 jam ya. Passwordnya biarkan saja disable. Kategorinya ulangan, periodenya sudah tentu di sini 2019-2025. Nah, jadi Bapak Ibu guru tinggal membuat settingan pada submission. Nah, pilihnya enable from until. Klik tombol save change. Kemudian, nah, untuk yang 10 MIPA 2 bagaimana? Nah, sama, lakukan langkah yang sama. Misalkan 10 MIPA 2 tanggal 28 pelaksanaan ulangannya. Nah, Bapak Ibu sama, masuk ke kelas 10 MIPA 2. Di sini ada nama ulangannya. Arahkan pointernya ke gambar roda, kemudian pilih edit. Nah, yang dirubah mana? Yang dirubah adalah submission. Nah, Bapak Ibu guru cukup merubah submission. Ketika klik, pilih enable from until, tentukan tanggalnya, misalkan Selasa besok. Jamnya ditentukan, misalkan siswa jam 9 sampai dengan jam 10. Kalau sudah, tinggal klik tombol save change. Jangan lupa Bapak Ibu guru di setting. Jadi jangan sampai ketika kode aksesnya sudah diberikan ke siswa, ternyata Bapak Ibu guru lupa setting soal. Jadi ketika siswa login mau mengerjakan soal, soalnya tidak tampil atau soalnya tidak bisa dikerjakan karena waktu pengerjaan soalnya tidak ditentukan atau belum ditentukan. Jangan lupa untuk klik logout.